Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh dari Pekanbaru menuju ke Jakarta dengan jarak tempuh kurang lebih 1.200 km dan waktu tempuh kurang lebih 36 jam naik bus NPM terbaru. Bagaimana perjalanannya? Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan mari kita mulai. Sekarang jam 5 sore, aku baru bangun tidur. Ini kita tiba di rumah makan Talago Lumbuang. Di mana ini? Di Kabupaten Pelalawan, masih Provinsi Riau. 3 jam dari terminal BRPS Bandaraya Payung Sekaki. Ini kita sudah berhenti untuk istirahat makan. Mungkin ini berhenti sekalian sholat maghrib ya, karena sekarang sudah jam 5:16. Jadi inilah pemberhentian pertama kita untuk makan. Terus di sini juga teman-teman bisa lihat ya, di sini ada banyak mobil-mobil. Ini mobil-mobil sih kayaknya yang 3 ini travel ya. Innova, Hiace ini travel. Terus ada bus juga, PT Rapi. Dan ini rumah makannya, rumah makan masakan khas Sumatera Barat ya, alias masakan Minang. Ya dari namanya udah kelihatan sih ya. Terus juga menjual oleh-oleh khas Sumatera Barat. Oke, jadi sekarang kita makan dulu karena aku lumayan lapar ya. Nggak tahu di sini harga makanannya berapa. Mari kita coba. Oke, jadi di sini aku makan. Ini makan nasi rendang dan ini nasinya seucrit banget nih. Terus sama pesan es teh. Kalau di sini sebutannya mandi, manis dingin. Cuma belum datang. Alhamdulillah sudah selesai makan dan barusan aku habis dari musola juga. Seperti biasa kalau aku lagi datang ke tempat baru seperti rumah makan contohnya, aku biasanya ngecek Google Maps dan ngeliat rating dari tempat tersebut. Contohnya kayak sekarang, ini kan baru pertama kalinya aku ke rumah makan Talago Lumbuang. Terus aku cek di Maps, ternyata review dari rumah makan ini cukup rendah. Ratingnya cuma 3,5 aja. Padahal kalau yang aku rasakan ya, barusan makanannya enak. Walaupun memang porsinya kecil. Dan harganya memang cukup overpriced. Dan kalau aku lihat ratingnya itu komen-komennya rata-rata nomor 1 itu harganya mahal. Dan aku ngerasa harga mahal menurutku dari rasanya sih memang worth it. Cuman porsinya memang terlalu kecil. Terus nomor 2 yang aku baca dan rata-rata komennya itu adalah tentang toiletnya yang kotor. Barusan aku udah ke toiletnya. Menurutku toilet seperti ini untuk di rumah makan lintas Sumatera itu masih tergolong oke sekali. Mungkin yang komen toiletnya kotor itu jarang bepergian ke rumah makan, bepergian dan mampir ke rumah makan mungkin ya. Karena memang kalau di lintas Sumatera rata-rata toiletnya itu malah jauh lebih kotor dibanding di rumah makan ini. Terus, wih, sempat di start. Dia berhenti sebelum
rumah makan Talago Lumbuang ini. Lanjut. Apalagi tadi aku mau bilang ya. Musolahnya oke. Terus rata-rata komennya lagi itu adalah pelayanannya yang kurang. Itu aku agak setuju karena memang kalau pelayanannya di sini, kalau yang aku rasakan ya, dari si pramusaji apa sebutannya sih yang nganter-nganterin itu, waitersnya itu emang agak teriak-teriak ya ke customer. Cuman kalau aku karena udah terbiasa dengan Sumatera, jadi aku anggapnya ya itu biasa aja. Tapi mungkin yang kasih komen di Google Maps itu rata-rata mungkin orang yang jarang ke Sumatera, jadi masih kaget dengan keadaannya. Jadi ya seperti itulah. Buat teman-teman yang udah pernah mampir ke rumah makan ini, bagaimana komentarnya silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau aku sih, kalau disuruh kasih nilai 1-5, menurutku ini 4,3 lah ya. Masih oke lah. Kalau 3,5 menurutku terlalu rendah karena masakannya oke, toiletnya juga lumayan, musolanya bersih, masakannya enak walaupun memang porsinya sedikit sekali. Oke, jadi kita lanjut jalan lagi. Tuh penumpang-penumpangnya udah pada standby di sana. Tinggal tunggu krunya selesai makan, kita lanjut jalan lagi. Tapi nggak tahu juga ya, lanjut jalan atau nunggu maghrib karena jamnya nanggung banget. Ya kita lihat aja. Terus rumah makan ini dikelilingi oleh sawit. Di bagian belakangnya itu sawit. Di bagian depannya itu juga langsung sawit. Jadi ya seperti biasa kalau rumah makan yang dikelilingi oleh sawit seperti ini, airnya sedikit kuning. Wih, ditarik dong dia. Seru ya. Lintas Sumatera tuh seru teman-teman. Banyak ceritanya. Jam 6 sore, ternyata ini kita lanjut jalan lagi, jadi tidak menunggu maghrib ya. Mungkin nanti berhenti untuk sholat maghribnya di jalan dan dicarikan masjid yang besar dan juga enak. Karena kalau di sini musolahnya oke, cuman kecil gitu loh. Mungkin musolahnya cuma muat buat 5 orang, mungkin ya 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Itu juga udah sempit-sempitan ya. Jadi mungkin akan dicarikan masjid yang besar. By the way, pemberhentian selanjutnya itu kita di rumah makan wisata Minang di dekat Simpang Tempino, Provinsi Jambi ya teman-teman. Jadi itu masih sekitar 7 sampai dengan 8 jam. Ada bis Rapi lagi. Wih, jadi semua bus Rapi itu berhenti di rumah makan Talago Lumbuang ini ya. Tuh langsung ada 2 lagi dong yang mau masuk ke rumah makan. Ini aku juga belum pernah nih naik bus Rapi. Pengen naik itu deh, dari mana? Dari Palembang ke Medan itu ya, yang tadi ya. Kita buka Google Maps nih ya. 8 jam 30 menit ternyata teman-teman. Rumah makan wisata Minang di Simpang Tempino. Wah, masih lama sekali. 20 menit setelah rumah makan, ini kita sudah berhenti lagi di masjid, namanya Masjid Al-Khairat. Ini di Pangkalan Lesung, persis di seberangnya kantor camat Pangkalan Lesung. Dan ini masjidnya bagus banget teman-teman. Tuh, terus juga ada minimarketnya juga nih, Duafamart. Wah, keren banget sih ini masjidnya. Keren. Ada ATM-nya juga lagi. Oke, sekarang kita sholat dulu. Jadi seperti biasa untuk bus NPM itu maghrib dan subuh wajib berhenti. Sudah selesai sholat, jadi yang seperti tadi aku bilang ya, untuk bus NPM itu ketika maghrib dan juga subuh itu drivernya wajib mencarikan masjid terdekat supaya penumpangnya bisa melaksanakan ibadah sholat. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya kalau bus dari Sumatera Barat itu semuanya wajib melakukan itu ya teman-teman. Jadi maghrib dan subuh itu wajib berhenti. Keren ya.
Wah, ini enaknya teman-teman ya, kalau naik bus dengan kaca single, itu kita bisa melihat view ketika malam seperti ini. Apalagi bus NPM ini, dia benar-benar kacanya bersih, tidak ada stiker-stiker yang mengganggu, tidak ada lampu-lampu strobo-stroboan yang mengganggu, jadi bisa melihat view ke depan seperti ini ketika malam. Dan ini lampunya dari Jetbus 5 itu LED proyektornya sudah terang banget, jadi tidak perlu ada lampu tambahan sama sekali pun, itu sudah menghasilkan output cahaya yang sedemikian terang ya teman-teman. Jadi wah, enak banget ya kalau naik bus dengan bodi Jetbus 5 itu terangnya luar biasa. Sudah sangat cukup lah bahkan di lintas Sumatera sekalipun. Jadi udah nggak perlu tuh beli-beli lampu tambahan lagi, lampu tembak lah, mini proji lah. Itu malah bikin penampilan dari bagian depannya itu jadi kurang maksimal gitu. Karena Jetbus 5 ini orisinilnya aja udah bagus banget, ditambah lagi lampunya yang sudah sangat mumpuni seperti ini. Wis, enak sekali. Jam 8 malam, sudah mulai ngantuk dan ini karena interiornya dingin banget, aku sudah selimutan. Nih selimutnya enak banget ya, bisa menutupi dari kaki sampai dengan kepala. Dan selimutnya cukup oke lah, jadi lumayan bisa menghangatkan kita dari dinginnya AC ketika malam seperti ini. Oke, jadi sekarang sudah jam 8 lewat 18 menit, saatnya kita istirahat dulu. Selamat pagi, sekarang kita sudah berada di kota Jambi. Ini lagi melewati lingkar luar Jambi ya. Jadi di sepanjang jalan ini itu ada banyak sekali agen-agen dan kantor perwakilan bus. Terminalnya Jambi juga di sini. Nah, sebelah kanan ini nanti ada kantor perwakilannya dari ALS yang dulu pernah aku naikin dari Surabaya ya. Tuh ada bus Handoyo di sana. Jadi inilah lingkar luar dari kota Jambi. Sekarang jam 3 pagi, kita tiba di rumah makan wisata Minang di Tempino. Jadi ini adalah pemberhentian kita yang kedua. Ngepas banget ya, setelah 12 jam kita berangkat dari Pekanbaru, akhirnya kita sampai juga di Tempino. Jadi bus NPM pemberhentiannya walaupun yang dari Pekanbaru itu berhentinya di wisata Minang juga. Sama seperti kalau kita naik bus NPM ke Sumatera Barat, itu berhentinya di sini juga. Jadi Tempino ini dia posisinya hampir perbatasan antara Jambi dan juga Sumatera Selatan. Jam segini hanya terdapat 2 bus saja, termasuk bus yang kita naikin ya. Dan satu ANS dengan nomor 30. Cuma berdua aja. Ini ANS dari mana ya? Dari Jakarta atau dari Sumatera Barat nih? Cuma sendirian doang ya. Biasanya rame-ramean dia, tapi cuma sendiri doang. Dan jam segini mau makan nanggung banget ya. Apa kita makan atau enggak? Nah, jadi kesana itu ke arah Simpang Tempino. Simpang Tempino itu biasa dilewati oleh bus-bus ke arah Sumatera Barat. Kalau teman-teman udah pernah nonton video aku naik bus Sembodo, terus ANS, pasti udah nggak asing dengan tempat ini dan dengan Simpang Tempino.
Jadi ke sana ke arah Simpang Temino, terus ke arah Jambi lagi, sana ke arah Sumatera Selatan, Palembang, Lampung, tuh ke sana. Ya, jadi akhirnya aku makan juga karena setelah dipikir-pikir pemberhentian selanjutnya kan masih lama banget ya. Kita tuh berhenti lagi di Kalianda, Lampung, di rumah makan wisata Minang juga. Itu sekitar 12 jam lagi. Jadi kita berhenti di Lampung itu mungkin bisa nanti sore ya, pas asar mungkin. Jadi ya udah, mau nggak mau aku makan aja di sini. Tapi makannya tidak berat. Aku cuma makan soto aja. Dan ini aku pesannya ada soto, terus teh manis sama kopi susu. Ini tumben banget aku minum kopi susu karena sebenarnya aku nggak suka ngopi, tapi pengen aja. Dan di sini kita langsung dikasih harganya. Ini harganya semuanya ini Rp43.000. Kelihatan nggak? Tuh, Rp43.000. Yang lumayan mahal sih kopi susunya sih ya. Kopi susunya harganya 13.000 sendiri. Oke, jadi aku makan dulu. Dan baru datang lagi 2 bus NPM. Nggak tahu ya, yang ujung itu NPM atau bukan. Yang ini NPM, nah itu datang lagi HNS. Nah ini baru datang nih bus-bus dari Jakarta. Rame. Baru tadi kita omongin ya, kok sepi banget sih jam segini. Pas-pasan baru pada datang tuh. Jadi sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 bus sekarang. Kemungkinan akan menyusul lagi di belakangnya nih, bentar lagi. Jam 3:30 pagi akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan wisata Minang di Tempino. Dan ini kita kok mundurnya ke kiri ya, berarti ini kita akan masuk ke jalan tol nih. Jadi di dekat Simpang Tempino itu ada jalan tol baru teman-teman, dari Tempino atau menuju ke Jambi ya, ke Bayung Lencir. Ya tolnya nggak begitu panjang sih, tapi lumayan menghemat waktu lah. Tapi memang kalau dari Simpang Tempino ini kita agak muter balik lagi ke arah Jambi, jadi agak muter gitu sih. Cuman ya lebih enak lewat jalan tol, karena kalau lewat jalan biasa jalannya ya seperti ini, dan juga nanti di tengah-tengah itu ada beberapa titik yang rusak jalannya. Mari kita lihat Google Maps ya. Nih, tuh kita mengarah balik ke arah Jambi lagi. Harusnya kan kita belok kanan ya, tapi ini kita belok kiri ke arah Simpang Tempino, terus nanti akan masuk ke sini. Tuh jalan tolnya nih. Ini dia jalan tol baru yang sampai Bayung Lencir.
Cuma sekitar 20 menit aja kita di jalan tol ya, dan ini langsung sampai di ujungnya, yaitu di gerbang tol Bayung Lencir. Tapi memang nantinya akan menyambung ya teman-teman, dari Bayung Lencir ini sampai ke mana, Merlung ya. Sekarang pembangunannya itu udah sampai ke Merlung, jadi nanti bisa nggak lewatin kota Jambi, itu pasti bisa jauh lebih cepat sih. Karena kalau lewat kota Jambi itu jalannya kecil, dari exit tol sampai ke kota Jambi itu jalannya kecil, dan juga banyak spot yang jalannya tuh kurang baik lah. Jadi itu lumayan mangkas waktu nanti. Oke, sekarang jam 5:30 pagi, ini kita tiba di masjid, namanya Masjid Ar-Rahman, bersama 3 bus lainnya. Ada 2 Gumarang Jaya, 2 NPM dan 1 Gumarang Jaya. Jadi seperti yang aku bilang kemarin ya, jadi kalau bus Sumatera Barat itu wajib berhenti di waktu maghrib dan juga waktu subuh. Jadi ini kita sholat subuh dulu. By the way, ini kita di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus NPM dari Pekanbaru menuju ke Jakarta di video part selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update perjalanan terbaru dari Mas Arkan. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!